Shalom saudara, saya datang membawa kabar baik. Haleluya, saudara akan dibangun, saudara akan dikuatkan. Haleluya, Roh Kudus ada di dalam diri saudara, dia roh kebenaran. Dia akan membantu saudara, menerangi saudara. Haleluya, pesan ini adalah cocok bagi saudara yang ingin lebih lagi mengalami kasih karunia-Nya, mengalami peningkatannya. Haleluya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang lebih dari cukup. Haleluya. Dalam Dia menciptakan segala sesuatu, Allah itu ada tujuan. Amin, saudara. Dia adalah Bapa kita, Dia Aba. Tapi Allah sebagai Allah, Dia selalu melakukan hal-hal dengan tujuan yang pasti. Dia punya tujuan, Dia punya rencana. Haleluya. Dan Dia ada penyediaan. Dia selalu begitu, saudara. Ada tujuan, ada rencana, ada penyediaan. Dan selalu tujuannya adalah apa? Untuk membangun, ya kan? Untuk mengasihin, ya kan? Mengasihin ya, membangun, meningkatkan, berkarya. Haleluya, thank you. Selalu tujuannya baik. Dan kedua, rencana dia tuh selalu rancangannya tuh tidak ada rancangan yang jahat. Hanya rancangannya yang baik, berkenan, dan sempurna. Rancangan damai sejahtera. Terus ketiga, penyediaan dia. Penyediaan dia adalah selalu lebih dari cukup. Amin. Selalu ada kata kelimpahan. Amin. Waktu Yesus berdoa untuk berapa ribu orang, itu ada sisanya. Walaupun cuma 5 roti dan 2 ikan, ada sisanya lebih dari cukup. Mengatakan Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Haleluya, pialaku penuh melimpah. Dia menyediakan hidangan, bukan hidangan ya, meja, ya kan, meja yang penuh hidangan, pialaku penuh melimpah. Aku tidak kekurangan apapun, termasuk kerinduan hati. Amin, saudara. Haleluya. Saudara perhatikan ciptaan dia. Saudara pernah melihat air terjun, apalagi air terjun Niagara ya. Waduh, itu namanya air banyak sekali, saudara. Saudara lihat bintang-bintang tidak terhitung. Itu semua bukan kebutuhan loh. Amin. Kenapa banyak sekali macam jenis burung? Ya kan? Kita nggak butuh gitu banyak burung. Kenapa burungnya indah-indah terus berwarna-warni yang tidak terhitung, binatang-binatang? Kenapa banyak sekali kembang-kembang? Itu kita nggak butuh segitu banyak. Karena Allah kita bukan hanya Allah yang membatasin, hanya yang perlu aja, hanya yang perlu. Nah, agamawi bikin dia jadi begitu. Tapi dia tidak begitu. Amin. Dan dia tidak berubah. Makanya Yesus datang pun, ya kan, aku datang untuk memberikan hidup, terus bukan titik, dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Wow. Ada 7.000 janjinya, saudara. Saudara saya nggak mungkin bisa mengalami semuanya. Ya kan, tapi yang cocok. Ya maksudnya karena udah saking banyaknya, sama seperti kalau buffet di Amerika ini nggak mungkin bisa makan semuanya loh. Biar cuma sedikit-sedikit itu mustahil. Terlalu banyak. Sama juga gitu. Haleluya. Mari kita kenal hati Bapa kita lebih lagi. Dia bukan hanya berlimpah hatinya, dia punya hati yang besar, kasih karunia-Nya, rahmat kemurahannya berlimpah. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan di 2 Petrus pasal 1, exceedingly great and precious promises, janji-janji yang berharga luar biasa, exceeding jauh, ya kan, yang kita nggak bisa terbayangkan, saudara. Wow, kalau kita rela, ya kan, kita rela mau terbuka, mau lebih lagi dengar, kita mau percaya. Wow, saudara. Thank you Jesus. Tuhan kita luar biasa ya. Haleluya. Jadi kita tahu, saudara, haleluya, Allah tuh selalu Allah yang punya tujuan dan rencana. Itu sebabnya Dia taruh Roh Kudusnya di dalam diri kita. Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Amin. Thank you Lord Jesus. Bahkan beribuan tahun sebelum Yesus datang, Allah sudah berbicara lewat nabi-nabinya. Amin. Sudah, nanti akan ada penyelamat. Nanti begini, dia sudah persiapkan sebelumnya. Itu Allah kita. Wow, dia mau pastikan, ya kan, kita menerima. Dia mau pastikan kita mengalami yang terbaik. Begitu besarnya kasih dia sama kita. Luar biasa ya, saudara. Jadi kita tahu di sini sifat-sifat dia.
Thank you Lord Jesus. Dan kita bisa, supaya kita tahu, sehingga iblis tidak bisa menghalangi kita mengalamin yang terbaik ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kita lihat aja di sini ya saudara, waktu Allah menciptakan manusia. Waktu Allah menciptakan manusia, dia sudah ciptakan Taman Eden dulu. Ya saudara dengar baik-baik ini. Ya kan, saya berdoa supaya saudara jangan berasumsi saudara sudah tahu. Ya, supaya apa? Supaya saudara lebih dibukakan. Waktu saudara lebih dibukakan, ya kan, Alkitab mengatakan, semakin dibukakan, semakin kita masuk dalam perhentian dia, damai sejahtera dan kemurahannya, kasih karunia-Nya semakin berlipat ganda dalam hidup saudara. Makanya Alkitab bilang, dengarkan dengan teliti, ya kan? Lebih teliti apa yang kita sudah dengar. Itu Ibrani 2. Dengan lebih teliti apa yang kita sudah dengar. Amin, supaya kita jangan hanya terbawa arus. Arus apa? Arus di dunia ini, di mana ada pencuri, mau mencuri, membunuh, merusakkan. Amin. Kita teliti, kita dengar lagi betul-betul bahwa Allah dalam dia berkarya, dia selalu siapkan semuanya sebelum dia bawa manusia, ya kan, ke dalam situasi itu, ya kan, ke tempat itu. Sama seperti sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Bahkan Adam dan Hawa tidak perlu berpeluh, ya kan, untuk bingung mau cari makan bagaimana, untuk makan gimana, ya kan. Mereka nggak perlu siramin tanaman, tidak ada semak waktu itu. Duren juga tidak ada durinya. tidak ada duri-duri saudara. Jadi duren juga semuanya smooth. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya tidak ada yang bisa menyakiti manusia. Haleluya. Mereka hanya perlu dengan apa yang berlimpah, yang tidak terhitung, yang Tuhan sudah siapkan. Manusia hanya perlu reach out, ambil, ya kan, dan bergaul sama dia, ya kan. Tujuannya untuk apa? Untuk Allah tuh menciptakan manusia untuk bergaul sama dia, untuk berkarya bersama dia. Amin, saudara. Berkarya sama Tuhan, ya kan, nggak buang-buang waktu cari makan, ya kan, tapi mereka bisa reach out, ambil. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan berkarya bersama dia. Makanya kalau saudara perhatikan di kitab Kejadian, kita mengatakan Allah membawa binatang tuh ke Adam. Apakah Allah nggak bisa kasih binatang sendiri, nggak bisa kasih nama sendiri? Kenapa harus bawa ke Adam? Karena Allah mau sharing. Dia mau berkarya bersama manusia. Dia mau manusia juga ada enjoyment, ya, menikmatin berkarya. Kalau kita buat sesuatu, ya, kayak saya tuh suka mewarnai, ya, warna kembang-kembang, apa pemandangan saya suka, ya. Nah kalau udah selesai, saya bilang wah, ada satu kepuasan karena kita diciptakan seperti dia. Kita diciptakan untuk berkarya. Amin, haleluya. Ya kan? Jadi waktu tuh itu tujuan Allah menciptakan kita, ya kan, untuk berkarya bersama dia. Sekarang juga gitu. Dia tujuannya tidak berubah. Untuk karena kasihnya, dia mau berbagi kasih, dia mau kita menikmatin kasih dia, penyediaan dia. Haleluya, kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dia mau kita menikmatin. Alkitab mengatakan di Timotius, dia menciptakan segala sesuatu dengan kayanya untuk dinikmatin. Bukan untuk dicintain, ya. Barang-barang apa semua ini untuk dinikmatin aja. Bukan untuk dicintain. Dia mau kita nikmatin. Nah, tapi walaupun manusia sudah jatuh, kita tahu ya Yesus sudah datang. Sekarang sama lagi, saudara. Sama lagi. Yaitu apa? Allah melalui karya penebusan Yesus, dia sudah siapkan semuanya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan kita diciptakan bukan hanya sekedar mencari nafkah. Hidup ini lebih penting dari makanan dan pakaian. Kita punya tujuan. Allah punya tujuan buat kita semua. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan dia punya rencana, dan dia punya penyediaan berlimpah. Bahkan karena dia Tuhan, dia taruh kemampuan itu di dalam kita loh. Talenta, ya kan, gift, karunia, dia sudah tanam semua di dalam kita karena dia Allah. Amin, kita bisa sebagai manusia, saya bisa punya anak, tapi saya tidak bisa taruh itu, talenta itu dalam diri anak saya. Ya kan, saya harus didik anak saya sebagai ibu, ya, ngajar mereka masak. Tapi kan kemampuan itu Tuhan yang taruh
untuk mereka bisa belajar, sanggup belajar ya, pikiran apa itu Tuhan yang tanam, bukan manusia. Kita hanya tambahin aja. Amin, hanya develop aja, bangun aja. Amin, saudara. Jadi haleluya, kita tahu sekarang pun karya Yesus adalah satu karya seperti Taman Eden. Semuanya sudah ada. Itu sesuatu yang sudah selesai. Waktu saudara terima Yesus, semua kebutuhan saudara dan saya, kerinduan hati kita, panggilan kita, ya kan? Dan Tuhan juga tahu ya, ada GPS-nya Tuhan ya. Dia tahu kalau kita juga akan bikin salah, kekeliruan. Dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita di dalam darahnya, yaitu pengampunan dosa. Kenapa? Karena Dia juga tahu Dia sudah tahu kita akan bikin salah. Kita akan keliru lagi walaupun sudah terima Yesus, walaupun kita sudah diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan jerih payah kita. Kita sudah dikasih identitas yang baru. Tapi karena kita masih perlu bertumbuh, sudah ada juga penyediaan, ya kan? Penebusan kita oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Amin, semuanya Dia sudah siapkan, saudara. Dia sudah tahu saudara sekarang sedang mengalami dan akan mengalami apa. Dia sudah tahu, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Makanya satu tahun sebelum COVID Dia sudah kasih saya. Dia sudah bekerja di dalam diri saya untuk persiapkan saya, bukan hanya untuk saya, tapi untuk saya bisa jadi berkat buat yang lainnya, sehingga tidak mengalami COVID. Amin. Dia sudah tahu di dunia ini mau ada apa loh, saudara. Haleluya. Dan Dia sudah taruh Roh Kudusnya dalam diri saudara. Ya kita langsung aja. Jadi kita tahu sifat Allah, bahwa Allah dalam bekerja, Dia tidak bekerja separuh-separuh. Jadi kalau kita tetap berdoa buat tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus kita sadar, sehingga haleluya, tidak bingung, seolah-olah karya Kristus adalah satu karya yang belum selesai. Karya Kristus sudah selesai. Dia tuh Alfa dan Omega. Amin, saudara. Dia Alfa dan Omega. Penebusan Dia sudah selesai. Dosa-dosa kita sudah diselesaikan dan harganya sudah dibayar. Surat-surat yang mendakwa kita sudah dipakukan di kayu salib. Kita sudah dihidupkan kembali. Kenapa? Kita bisa dihidupkan karena Kristus sudah bangkit bagi pembenaran kita. Kenapa? Karena dosa kita sudah dihukum sepenuhnya. Karena kalau tidak dihukum sepenuhnya, saudara, akan ada penghukuman lagi buat kita. Dan Allah tidak bisa melahirkan kita kembali. Kita tidak bisa lahir baru. Karena Dia tidak mungkin melahirkan ciptaan yang kurang kudus. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang yang ini, kita tetap berdoa supaya tubuh Kristus kita terbuka. Lebih lagi mengerti, melihat pada firman-Nya, dan kepada punya hubungan pribadi sama Yesus. Bukan hanya ikut satu grup kepercayaan, ya aku ikut Apolos, yang satu ikut Barnabas, itu tidak. Ikut Yesus, ikut firman-Nya, terbuka. Haleluya, supaya ada hal-hal dasar yang sama. Karena karya Yesus itu cuma satu. Karya Yesus sudah satu. Dia, firman Tuhan mengatakan Dia Alfa dan Omega. Nah sekarang kenapa ada anak-anak Tuhan yang walaupun kita sudah masuk tanah perjanjian, ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Ada yang bisa terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada kok kayaknya yang susah. Kenapa, saudara? Nah ini disinilah iblis masuk. Bilangnya apa? Aduh, karena kamu sih masih berdosa. Ya kan, selalu diarahkan kepada apa? Kepada perbuatan. Dosa itu perbuatan loh. Dosa itu perbuatan manusia. Dosa ya, dosa. Tapi